Dan tidak kenal maka tidak sayang, saya Paulus Setiawan, saya dari lingkungan Markus yang akan dari lingkungan Yohanes. Dan inilah beberapa etika untuk mengikuti agenda adalah perhatikan datang tepat waktu pertemuan. Raise hand ataupun bisa ditulis di kolom chat. Dan selanjutnya, harap tenang, mohon mikrofon dimatikan saat tidak sedang perlu berbicara. Dan selanjutnya, pilih ketik daripada potong, gunakan fitur pesan teks saat bicara perlu ditunda. Sebut nama saat bicara, bantu orang lain tahu siapa yang sedang bicara. Hidupkan kamera, tampil yang terbaik, boleh sembunyikan diri dari diri. Dan selanjutnya, mari kita nyanyikan lagu Mars Tahun Referensi. Mari kita berdoa yang akan dibuka oleh Bapak Murgianto. Kami persilakan untuk membuka retret umat pada malam hari ini. Bapak, Ibu, kawan-kawan, adik-adik, kita mulai pertemuan pada hari ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, Allah Bapa yang penuh kasih, saya lanjutkan. Allah Bapa yang penuh kasih, dalam pertemuan APP ini, kami akan merenungkan kehidupan bersama kami dalam kaitan dengan alam semesta yang sudah Kau anugerahkan.
Semoga roh cinta kasih-Mu mendorong kami semakin mensyukuri keindahan alam ini. Berkatilah kami agar kami mampu merawat alam ini dengan baik dan melestarikannya untuk generasi yang akan datang. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan di-share lagi, Paulus. Baik, selanjutnya, Paulus, silakan. Silakan Paulus untuk memandunya. Enggak ada suara. Baik, Bapak Ibu. Oh, ya. Ya, silakan. Halo, ya. Jadi tadi kan kita udah berdoa nih. Nah, habis berdoa pastinya kita mau yang seru-seru. Nah, jadi kita mau main tebak-tebakan dulu. Ya, jadi permainannya itu adalah kira-kira di malam ini Pak Ibu dan teman-teman semuanya itu ada kesukaan di tumbuhan apa sih? Nah, boleh tulis di chat nih. Kalau misalnya ada yang suka sama tumbuhan, misalnya kalau saya tumbuhan mawar. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang suka tumbuhan favoritnya di saat pandemi. Ayo, boleh tulis nih. Yang nomor 1 dulu ya, supaya nggak campur-campur. Silakan tuliskan tumbuhan yang paling Anda sukai. Wah, tumbuhan mawar dari Ibu Mawar. Eni. Tumbuhan selada. Wah, ini menarik nih. Kembang sepatu. Ada bunga melati. Wah, dari Ibu Emma. Nah, selanjutnya yang paling di saat pandemi itu kan pasti kan ada yang paling disukain juga, nggak cuma tumbuhan. Kira-kira hewan yang paling disukain dari di saat pandemi pasti kan ada kesibukan. Hewan apa sih yang paling disukain untuk ibu-ibu sama anak muda nih pastinya? Sebentar Paulus, sebelum Boleh. masuk ke hewan. Benar-benar. Saya mau tanya ke salah satu yang menulis sukulen itu. Siapa yang menulis sukulen ya? Ada nama sukulen. Saya Pak yang tulis Pak. Silakan Sofi Pak. Itu tanaman sejenis kaktus Pak. Jadi saya punya tanaman itu pas di masa pandemi ini. Jadi untuk hiburan karena work from home buat selingan antara di sela-sela waktu kerja. Jadi kalau pagi-pagi seminggu sekali nyiram sukulnya. Itu karena sejenis kaktus jadi dia nggak boleh terlalu sering disiram, jadi cuma disiramnya seminggu sekali Pak. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama Pak. Kalau saya baca itu kebanyakan tanaman hias ya, ada mawar, ada apa tadi, nggak ada yang nulis apa namanya janda bolong gitu ya, atau nulis pete apa begitu, nggak ada ya. Padahal misalnya kalau saya lihat itu kalau orang dulu itu kalau nulis apa tumbuhan itu yang paling disuka itu adalah sukunya itu bisa memperlihatkan tanaman. Misalnya kalau orang Sunda itu kalau ditawari mawar sama daun popoan pasti milih apa ya? Pasti ini milih daun popoan. Kalau orang Jawa itu dulu kalau ditawari pasti milih kelapa, karena kalau nyayur tanpa santan itu pasti katanya nggak nyayur begitu ya. Jadi tapi di sini kebanyakan tanaman hias, tadi ada bumbu dapur.
ada tanaman obat juga, sirih. Nah, Bapak Ibu, kalau di kitab suci ingat nggak ya, yang tumbuhan apa yang sering muncul di Alkitab? Silakan tulis di chat. Ara, anggur, betul. Sesawi, biji sesawi. Ya, ara itu sakeus, biji sesawi perumpamaan, anggur yang biasa untuk perjamuan. Ada lagi? Ada 7 lebih loh. Baru 3 ya. Anggur, ara, sesawi. Ilalang, ya ilalang. Biji yang di sebagai ilalang. Baik. Gandum. Ada lagi? Bu Mariati, gandum. Kaktus ada ya? Ya. Masih ada itu apa namanya? Ada zaitun. Ada zaitun, ada kurma, ada jelai, dan ada delima itu tersebut dalam kitab suci. Baik. Dilanjutkan yang pertanyaan kedua, Paulus. Oke. Dilanjut yang kedua ya, Pak? Ya. Yang hewan. Oke. Oke. Selanjutnya, di saat pandemi, ada nggak sih hewan kesukaan untuk Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya? Nah, boleh ditulis di chat ya. Silakan. Tadi ada yang sudah nulis anjing, ada yang sudah nulis kucing, ada yang kucing, ikan. Tulis ikan juga. Ya. Bu Angelin, ada burung, ikan cupang. Pak Daniel, ikan cupang. Bu Emma ikan, Pak Sparman ikan cupang juga. Baik, saya akan ke Pak Parman. Kenapa Pak Parman suka ikan cupang ya? Atau Bu Parman ya? Yang jawab saya Pak Melani. Oh ya silakan, Ibu Parman, Bu Melani. Karena anak saya Gebi piara ikan cupang. Oh begitu ya, karena putranya yang ngurusin ya mamahnya bukan. Baik, karena putrinya yang memelihara, yang punya, tetapi yang memelihara ibunya. Karena memelihara akhirnya suka gitu ya. Baik. Memelihara sibuk dari pagi sampai malam pergi. Iya. Kalau Ibu Daniel atau Pak Daniel ya, itu suka anjing kenapa ya, Ibu? Rame, Pak. Oh, iya. Rame, karena anjing rame ya. Ada lagi. Nggak punya anjing sih, anjing tetangga, Pak. Oh iya. Meskipun bukan punya sendiri, tetapi suka ya. Ada lagi yang anjing tadi ya. Bu Angelin, kenapa suka anjing ya? Ya, Pak. Oh, karena seru aja, Pak. Oh, seru. Nah, ngelihatnya seru, Pak. Oh, jadi kalau lihat anjing seru ya? Baik. Apalagi yang berantem. Baik. Bu Vero Suteja, Bu, kenapa pilih burung ya, Bu? Karena di belakang rumah saya banyak burung, Pak. Dan ramai sekali, jadi senang. Baik, terima kasih. Tadi pas memilih salah satu hewan itu pasti ada yang karena alasannya ya. Kalau anjing biasanya ada yang rame, ada yang seru, terus kemudian ada yang anjing itu adalah setia ya, anjing setia, hewan yang paling setia, dan anjing yang hewan yang paling penurut. Bapak Ibu tahu nggak ada hewan yang paling susah dikasih tahu? Kira-kira tahu nggak ya? Hewan apa yang susah dikasih tahu? Kalau anjing kan paling mudah dikasih tahu. Kucing. Kucing. Apa kucing susah dikasih tahu ya? Iya. Kurang berterima kasih, Pak, kalau dikasih makan gitu, Pak. Iya. Ini tebak-tebakan ya? Iya. Jawabannya salah. Yang paling susah dikasih tahu itu adalah ikan kembung. Kenapa?
Karena sudah kembung masih main di air lagi, susah dikasih tahu. Oh. Iya, iya. Ini bercanda saja ya. Ada lagi yang hewan apa yang paling pintar deh, supaya kita retretnya nggak apa religius amat. Hewan apa yang paling pintar? Silakan chat atau itu keledai itu kalau dalam kitab suci keledai ya hewan yang paling pintar lumba-lumba, anjing. Jawabnya adalah, karena ini tebak-tebakan, jawabnya di saya ya. Hewan yang paling pintar itu adalah gurita, monyet, kanguru. Ternyata jawabnya salah semua. Hewan yang paling pintar itu adalah ayam jago. Kenapa ayam jago ya? Karena lihat, kalau hewan berbunyi itu pasti matanya dibuka. Tetapi kalau ayam jago berkokok pasti ditutup. Kenapa? Karena dia sudah hafal syairnya. Jadi dia merem kan, hafal dia. Sedangkan kerbau, burung itu pasti melek karena dia belum hafal syairnya, dia masih ngapalin begitu. Yaitu bercanda ya Bapak Ibu, bukan sebenarnya. Baik, kita lanjutkan acara ice breaking ini. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Baik, Bapak Ibu tadi sudah menuliskan ada hewan, ada tumbuhan. Kalau kita kenal sebagai flora dan fauna. Indonesia sangat kaya akan flora dan faunanya. Tahun 1912, ini ada yang mau lihat ayam berkokok, belum tahu kalau. Saya lanjutkan, tahun 1912, Jenderal Raffles itu ke Indonesia untuk meneliti flora dan fauna di Indonesia. Sampai terbentuklah kebun raya Bogor itu, yang bangun adalah Raffles. Nah, tetapi kekayaan fauna, flora dan fauna itu semakin lama semakin rusak. Nah, ini saya pernah jalan-jalan, terus kemudian dalam menjaga flora fauna itu pasti banyak cara. Entah itu dengan himbauan, entah itu dengan kampanye, dengan spanduk, dengan pamflet dan sebagainya, iklan di televisi, di YouTube dan sebagainya. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan, ini saya tidak menyinggung salah satu aliran agama ya, karena ini adalah pengurus RT dan RW kalau dilihat di bawahnya. Jadi apakah pertanyaan boleh dijawab di chat nanti, bagaimana pendapat Anda tentang cara ini? Jadi saya baca, itu perhatikan warna merahnya. Ya Allah, agar tidak lagi membuat kerusakan di bumi, berilah musibah celaka bagi keluarga yang membuang sampah puing di sini. Silakan tulis di chat bagaimana pendapat Anda tentang cara ini. Ini adalah salah satu cara menjaga alam kita. Silakan. Ini spanduk nggak jauh dari rumah. Adel, sudah pernah lihat ya? Itu kalau olahraga lewat sini terus Pak. Oh iya. Jalan sore. Oh iya, saya juga sering lewat situ. Jadi sambil jalan saya potret, ini kok kelihatannya bisa menarik. Baik. Ada lagi. Tidak mengenal kasih adalah balas dendam. Ini tulisan dari Bu Evodia. Jadi dalam kasih tidak ada balas dendam, yang bisa disiratkan bahwa Ibu tidak menyetujui cara ini, Bu ya. Tidak membuat orang respect, cara yang kurang tepat, Bu Daniel, terus kemudian cara yang salah karena mendoakan musibah. Ini yang menjawab Pak Aryati. Mungkin Pak Aryati bisa memberikan komentar terhadap cara yang salah karena mendoakan musibah. Silakan Pak Aryati. Ya, maksudnya kalau minta enggak dibuang sampah di situ ya mendoakan yang baik lah. Misalnya kalau membuang di tempat lain, Anda membuat tempat ini baik, Anda akan diberkahin Tuhan atau gitulah. Jangan mendoakan yang jelek gitu. Baik, terima kasih Pak Irati. Jadi doanya seharusnya yang positif gitu ya, bukan sumpah serapah ya. Mungkin kurang banyak ini.
Sumpah seru. Baik, ada yang Bu Tris yang pasang spanduknya emosi tinggi, mungkin bisa memberi tanggapan. Iya, lugas, nggak pakai bungkus apapun, kayaknya udah di ubun-ubunnya marahnya. Jadi dia tulis ya sifatnya kutukan seperti itu. Baik. Memikirkan baca bagaimana ya gitu perasaannya. Ya. Ada yang nulis, terima kasih Bu Eli. Ada yang nulis, yang menulis sudah jengkel. Bu Emma, silakan tanggapi. Mungkin pengurus RT-nya kali ya. Mungkin sudah beberapa kali diberitahu, jadi ya sudah. Saking keselnya dia jadi menulis seperti itu, menyumpahi. Baik, terima kasih Bu Emma. Mungkin kalau saya baca chatnya semua cenderung tidak setuju. Baik itu caranya, bisa ke arah yang lebih baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Paulus. Nah, ya ini cara yang kedua. Kalau tadi doa dengan agak sedikit sumpah begitu, kalau ini adalah cara-cara orang kuno, nenek moyang kita. Nah, pertanyaannya, ini kan kalau saya beri gambaran mungkin ini adalah sekelompok orang yang ke pantai memberi sajian dengan tujuan untuk melestarikan laut, ini labuan ya. Sedangkan yang ini hutan terbakar terus kemudian dia pasang saji-sajian. Tentunya sajian ini diunjukkan untuk mungkin leluhurnya atau yang kuasa. Pertanyaannya silahkan bisa dijawab di chat. Bagaimana pendapat Anda tentang tradisi menjaga alam ini? Yang mungkin sebagian kalangan dalam tanda kutip ini adalah cara musyrik begitu. Nah, silakan ditanggapi Bapak Ibu. Boleh lewat chat lagi. Silakan. Apakah cara ini dari ibu-ibu dia sebagai tradisi kita hormati, tapi jika mendoakan Tuhan tidak boleh. Baik. Dari Adel, Kak Adel, bagi saya tidak perlu terlalu melihat sajiannya, tapi niatnya dan doanya yang lebih penting. Ini doanya yang lebih penting, sajiannya dimakan, jadi untungnya. Ibu Eli, sebagai tradisi oke saja, tanda damai alam tapi tidak boleh memuja. Maksudnya memuja selain Tuhan, begitu Bu Elia. Pak Berti, untuk tujuan baik saya setuju. Mungkin saya minta tanggapan Pak Berti. Silakan Pak Berti. Apa yang dimaksud dengan untuk tujuan baik saya setuju. Silakan Pak Berti. Terima kasih Pak Murgianto. Maksud saya tulis dengan kearifan lokal juga kadang-kadang itu menjadi suatu cara untuk mengekspresikan tujuan maksud baik. Karena kita tahu agama itu kan biasanya sejalan dengan tradisi juga dari orang-orang yang terdahulu. Agama datang akan tetap dipakai. Jadi untuk tujuan yang baik, tapi dengan tanda petik tidak menduakan atau tujuannya kita harus tetap yakin atas nama Tuhan bahwa tujuan dari cara-cara ini karena udah jadi tradisi yang harus juga perlu kita lestarikan sejalan dengan ada yang di dalam agama kita juga, karena seperti halnya ya kebiasaan yang pada era saya ada misalnya itu mendoakan supaya adanya hujan di waktu musim kemarau, dibuatlah semacam suatu seserahan atau membakar suatu persembahan agar supaya bisa terjadi hujan. Jadi menurut saya sih kalau
tidak menyalahin atau bertentangan dengan cara Tuhan, ya menurut saya sih fine-fine aja, masih bisa masuk akal buat saya. Baik, terima kasih Pak Berti. Jadi kalau boleh saya tangkap tadi pesannya adalah antara agama dan tradisi ya. Iya, betul. Baik, agama dan yang mendekatkan kita dengan Tuhan, tradisi adalah yang diwariskan oleh leluhur. Leluhur, ya. Ya, baik, oleh leluhur kita. Jadi digabungkan supaya kita tetap menjaga alam dengan warisan kearifan lokal dari leluhur kita. Baik, terima kasih. Kalau tadi kan agama dan tradisi ya. Kalau yang awal tadi murni agama tadi Pak, yang mendoakan tapi mendoakan. Iya. Iya, mendoakan tetapi sebagian besar banyak setuju. Baik, Bapak Ibu, kalau saya tangkap dari jawaban-jawaban tadi, sebagian besar adalah setuju. Tapi dengan catatan tidak boleh memuja selain Tuhan. Karena seperti Pak Berti katakan tadi, ada agama dan ada tradisi, keduanya digabung untuk memuliakan Tuhan dengan cara yang diwariskan oleh leluhur kita. Begitu. Terima kasih. Nah, apakah cara sebenarnya caranya bagaimana sih untuk melestarikan alam ini? Apakah yang awal tadi atau yang kedua ini? Nah, untuk bisa dengan cara yang baik, maka kita belajar dari kitab suci yang ditulis, yang diwariskan oleh Tuhan Yesus. Baik, selanjutnya Paulus. Jadi ini adalah ada sedikit cuplikan video yang mungkin kita bisa belajar, maksudnya bisa sama-sama saling sharing mengenai kepedulian kita terhadap lingkungan kita. Ini adalah cuplikannya. Oh, ini dia. Ini bukti bahwa manusia adalah perusak alam. Ngaku deh, selama ini kalian suka ngira kalau asap-asap dari cerobong pabrik atau limbah tekstil pabrik yang dibuang ke sungai menjadi penyebab utama mengapa bumi kita rusak. Nyatanya, kebiasaan kecil yang sering kita lakukan juga punya potensi untuk merusak lingkungan. Nah, apa sajakah itu? Pertama, penggunaan plastik yang masif. Nggak bisa dipungkiri, kalau plastik sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, tahukah kamu kalau plastik membutuhkan waktu sampai 1000 tahun supaya bisa terurai? Wih, lama banget ya. Maka dari itu, daripada gunain plastik, lebih baik mulai sekarang kita manfaatin tote bag untuk membawa barang belanjaan. Terus, pakai sedotan stainless atau pakai botol air yang bisa digunakan berulang kali. 2. Pembakaran mesin. Pada era ini, banyak masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi. Kenyataannya, semakin banyak kendaraan pribadi, ternyata justru semakin berbahaya untuk kondisi bumi loh. Karena gas buangan dari kendaraan pribadi mengandung hidrokarbon dan nitrogen oksida. Gas-gas itu mengancam kesehatan manusia sekaligus berkontribusi signifikan pada pemanasan global. Oleh karena itu, lebih baik kita naik transportasi umum aja. 3. Membakar hutan untuk lahan baru. Saat musim kemarau tiba, bertanggung jawab akan membakar hutan. Alasannya untuk membuka lahan baru. Padahal, pembakaran hutan yang terjadi di Indonesia bersifat fatal. Untuk mengembalikan hutan seperti semula, dibutuhkan waktu yang sangat amat lama. Belum lagi, fauna yang ada di dalamnya juga ikut menjadi korban. Kalau di masa depan nanti, Indonesia tak memiliki hutan lagi, siapa yang akan disalahkan? 4. Perburuan hewan secara liar. Banyak kegiatan manusia yang tak hanya merusak alam, tetapi juga sampai menyakiti hewan. Misalnya, penangkapan ikan di laut dengan racun, peledak, ataupun pukat harimau. Hal tersebut dapat menyebabkan rusaknya terumbu karang, serta meningkatkan kelangkaan pada hewan laut yang lainnya. Nah, tadi kan kita udah menonton salah satu cuplikan singkat. Nah, gimana sih tanggapan dari Bapak dan Ibu serta teman-teman?
Nah, boleh tulis di kolom chat ya. Nah, dari B Family, Stefanus. Saya setuju dan senang karena... Ini yang masih awal tadi. Oh, masih awal tadi. Belum. Film ini kan bahwa manusia itu sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap kerusakan alam. Ada 4 tadi. Sampah plastik, terus kemudian asap kendaraan, terus kemudian pembakaran hutan, yang keempat adalah perburuan hewan. Jadi dalam film ini menggambarkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling bertanggung jawab terhadap kerusakan alam ini. Nah, mungkin apakah dengan melihat film ini, bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Apakah benar atau tidak bahwa manusia itu yang merusak, atau mungkin refleksi, oh saya selama ini melakukan ikut menyumbangsi perusakan alam lingkungan dengan cara ini gitu. Silakan Bapak Ibu ditulis di chatnya. Atau kalau mau langsung nanggapi, silakan dengan tunjuk jari atau resen atau dada-dada, bisa dilihat. Ini dari Ibu Evodia. Tampak keserakahan dan ketidakpedulian terhadap makhluk Tuhan yang lain. Dan ada dari B Family, Stefanus. Tepat sekali, manusia tidak menjaga alam dan manusia yang bertanggung jawab penuh. Baik, mungkin B Family, saya ingat itu singkatannya, Pak Bernardus, Ibu Eus, dan Evan ya. Silakan, mungkin apa yang dimaksud dengan yang ditulis tepat sekali, manusia tidak menjaga alam dan manusia yang penuh bertanggung jawab penuh. Silakan, siap Bu Eus atau Pak Bernardus atau Evan. Oh, Bu Eus, Pak Bernardus nunjuk Bu Eus. Silakan Bu, ya. Saya juru bicara. Kami mengatakan bahwa manusia memang yang bertanggung jawab penuh atas semua kerusakan alam dan juga musnahnya makhluk hidup lain ya. Yang ya sederhana saja, itu tadi kan ekstrem gitu ya, mengambil yang seperti itu, tapi mungkin kita secara tidak sadar juga ikut andil juga gitu kan. Yang sederhana ya tadi itu, dari yang membuang plastik misalkan, karena plastik itu sulit sekali untuk diurai oleh alam, dan kalau plastik itu pun akhirnya hancur menjadi ukuran yang sangat kecil, itu nanti jadi mikroplastik, dan mikroplastik itu bisa masuk ke sel-sel hewan gitu, yang terutama yang bisa kita konsumsi, ikan laut seperti itu misalkan. Itu jadi mikroplastik bisa sampai ke meja makan kita dan akhirnya masuk ke dalam tubuh kita, yaitu efek dari hal sederhana yang semula kita pikir itu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, tapi ternyata efeknya justru menurunkan kualitas hidup manusia. Jadinya semakin banyak penyakit yang aneh-aneh, gitu kan. Jadi memang tanggung jawab untuk memperbaiki alam, untuk menjaga alam itu ada di manusia, karena memang kalau di zaman di Alkitab itu usianya sampai ratusan tahun ya orang itu ya. Itu karena makannya itu nggak pakai neko-neko, mereka nggak buka pertanian kan ya. Ya berternak iya, minum susu kambing iya, tapi mereka nggak sampai harus merombak hutan seperti Indonesia kan, merombak hutan dijadikan sawit, kebun sawit, jadi hutannya hilang, jadinya perkebunan. Itu mengecewakan sih kalau menurut saya. Terima kasih. Ini yang menjelaskan tepat sekali karena Bapak Ibu ini guru IPA, jadi tahu persis. Ya, baik. Terima kasih Bu Eus dari B Family, juru bicaranya ya. Sebenarnya Pak Bernardus mau bicara tadi, dialihkan ke ibunya ya. Baik. Satu lagi.
Bu Frida Elizabeth. Silakan Ibu menulis. Memang benar juga kalau manusia lebih banyak merusak alam daripada memelihara kelestarian alam. Mudah-mudahan kita semakin sadar untuk menjaga kelestarian alam dengan cara yang sederhana. Misalnya, mengurangi penggunaan plastik. Silakan Bu Frida Elizabeth. Kami persilakan. Ya, Pak Murgianto, kita memang hidup di dunia ini kebanyakan jadinya sepertinya merusak alam ya. Jadi ya dengan kehidupan kita sehari-hari ya, misalkan ya karena kehidupan modern juga ya Pak ya, yang mengakibatkan kita akhirnya harus merusak alam gitu ya, dengan penggunaan bahan kimia apa segala macam itu. Jadi semacam tuntutan dalam kehidupan juga. Tapi ya saya pikir kita juga harus seimbang dalam kehidupan. Artinya setelah ya kita nggak bisa menghindar juga dari hal-hal yang merusak alam itu sebenarnya. Tapi ya alangkah bijaksananya kalau kita bisa menyeimbangkan atau minimal dalam kehidupan sehari-hari mana yang bisa kita kurangi ya kita kurangi penggunaannya. Misalkan penggunaan plastik tempat makan ya kita misalkan bisa menggunakan tempat makan yang lebih dari 1 kali pakai ya kita pakai itu. Terus memilah-milah sampah, mana yang plastik, mana yang bukan yang bisa didaur ulang, mana yang tidak bisa gitu kan. Kemudian ya dengan cara sederhana lah yang bisa kita lakukan untuk kelangsungan, untuk menyumbang lah sedikit usaha kita untuk melestarikan alam gitu Pak. Baik, terima kasih Bu atas tanggapannya, betul sekali. Mungkin kalau boleh saya simpulkan tadi, penyebabnya itu ada 4, tetapi yang dekat dengan kita, 1 adalah sampah plastik, 2 asap kendaraan, 3 pembakaran hutan, dan 4 adalah pemburuan liar. Kelihatannya yang ketiga dan 4 itu jauh dari kita ya. Yang sangat dekat dengan kita adalah nomor 1 dan 2, sampah plastik dan kendaraan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, bahwa di masa pandemi itu ternyata kalau coba kita lihat, dalam masa pandemi itu apakah sampah plastik semakin meningkat atau semakin menurun kira-kira? Kalau kita bayangkan ya, yang biasanya kita ke tempat restoran, sekarang pakai Gojek atau Grab, maaf saya sebutkan merek, pakai pesanan online begitu ya. Berarti kan plastiknya berkirim banyak itu. Itu 1. Yang kedua, Bapak Ibu, sekarang kita sudah memakai namanya masker. Coba bayangkan, 1 orang 1 masker sehari dibuang. Besok sehari lagi. Mungkin tambah. Pada masa normal, mungkin kita nggak menghasilkan masker sebanyak itu. Yang kedua, vaksin. Kalau Bapak Ibu, vaksin itu kan disontekkan itu ya, berarti sontekannya itu kan terbuat dari kaca atau plastik gitu. Itu kan dibuang, belum bungkusnya. Kemudian swab test dan sebagainya itu kan dibungkus dengan kemasan-kemasan itu saya kira di masa pandemi itu memang lebih banyak sampah yang dihasilkan ya. Asap kendaraan. Kita menghindari kendaraan umum karena takut tertular infeksi. Nah, lebih cenderung untuk memakai kendaraan pribadi tentunya. Itu kan lebih menambah akan adanya polusi udara. Baik, Bapak Ibu, itu adalah tanggapan dari Bapak Ibu tadi ini. Pak Yanto menulis dengan kehidupan modern kita dan arogansi kepintaran manusia, sulit kita bisa hidup di dunia ini tanpa andil merusak alam. Adapun upaya kita untuk memperlambat kerusakan alam. Jadi andil kita adalah memperlambat kerusakan alam. Baik, Bapak Ibu, ini tentang film di mana peran manusia sangat besar merusak alam ini. Jadi bukan hewan yang Bapak Ibu tulis tadi, ikan cupang, burung dan sebagainya, bukan yang rusak. Terus tumbuhan yang Bapak Ibu sebut ada kaktus, ada sukulen, janda bolong dan sebagainya, bukan yang merusak alam, tetapi kita inilah yang merusak alam. Baik, kita lanjutkan, Paulus.
Oke, sekarang pada malam hari ini ada bacaan dari Matius 6 ayat 25 sampai 28. Saya meminta tolong untuk 4 orang. Yang pertama tentunya ada Iren Setiawan di ayat 25. Di ayat 26-nya ada Pak Bernardus. Di ayat ke-27-nya ada Ibu Vero, dan 28-nya ada Ibu Frida. Kami dipersilakan Bu untuk dibaca. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 25 sampai 28. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Selanjutnya. Oke, Pak Bernardus belum masuk ya. Digantikan dulu sama Pak Berti. Kami persilakan Pak. Untuk ayat 26 Pak. Masih di mute. Masih di mute. Sorry. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dan Ibu Ro. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Petiklah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, Bapak Ibu, kalau kitab suci itu saya tidak bisa mengulasnya. Mungkin apa pesan Yesus kepada kita dalam perikop tersebut? Tadi Bu Evodia itu menjawab beberapa chat, tapi memang saya sengaja karena Ibu Evodia ahli kitab suci ya, jadi saya beri kesempatan untuk yang kitab suci ini. Mungkin bisa memberi masukan kepada kita semua, apa pesan Yesus kepada kita dalam perikop tadi. Silakan Ibu Evodia. Terima kasih Pak Mugianto. Saya bukan ahli kitab suci ya. Saya tidak ahli kitab suci. Tapi saya coba ya, apa yang dipesankan hari ini kepada kita. Perikop ini menarik ya, tentang kekhawatiran. Seberapa banyak di antara kita yang 33 ini yang tidak khawatir saat ini? Coba bantu Paulus, tutup aja dulu itu. Saya mau lihat, karena sudah tahu pesannya apa ya. Ya coba kita lihat. Coba kita lihat, angkat tangan saja. Siapa sih yang nggak khawatir selama masa pandemik ini? Coba angkat tangan. Wah hebat dong kalau nggak ada yang khawatir nih. Saya lihat nggak ada yang khawatir nih satupun. Bener nih nggak ada yang khawatir. Tadi pertanyaannya siapa yang khawatir? Tunjuk jari. Jadi coba tidak ada yang khawatir. Nggak ada yang khawatir ya. Saya cuma khawatir tuh.
Ya. Pertanyaannya Semua siapa yang nggak khawatir? Jadi yang nggak. Iya, jadi bingung semua. Yang khawatir ya semua khawatir pasti. Tadi pertanyaannya kan tidak siapa khawatir. yang nggak khawatir? Tidak khawatir ya. Pertanyaan gimana? Berarti semua khawatir. Iya, Khawatir ya. betul. Ini saya khawatir. Betul. Tadi saya cuma mau mengajak saya tanya siapa yang khawatir, semua begini toh. Nah, siapa yang angkat tangan berarti khawatir semua. Ya. Saya ada 2 page ini ya, tapi yang di page 1 ini tidak ada. Jadi semua khawatir. Nah, dari kekhawatiran itu berapa sih yang mahnya kambuh? Yang kemudian jadi penyakit mahnya kambuh, kepalanya pusing. Angkat tangan. Ada nggak yang jadi lambungnya sakit? Pak Berti, Bu Pak Berti, Ibu dia. Ada ya? Pak Berti. Nah, terus kemudian ada manfaatnya nggak dengan kekhawatiran ini? Selesai nggak masalah kita atau tambah runyam? Pertanyaannya itu. Tambah runyam ya? Pasti tambah runyam ya, tambah runyam. Tambah stres. Tambah stres Iya, ya. tambah stres. Nah, oke. Jadi sebetulnya tadi di awal juga Pak Yanto mengatakan ya, dengan pandemik ini apakah bukan kita menimbulkan sampah lebih banyak, begitu ya, limbah lebih banyak, gitu ya, dengan peristiwa-peristiwa ini. Nah, ini sebetulnya sama saja. Hari ini kita bicara tentang khawatir. Siapa sih yang nggak khawatir? Lalu pertanyaannya, boleh nggak khawatir? Boleh khawatir. Siapa yang nggak khawatir? Tetapi apakah kekhawatiran kita itu kemudian kita belajar menyelesaikan masalah? Nah, ini yang barangkali kita perlu perlu kita lihat kembali bahwa ada tempat kita bergantung yaitu kepada Tuhan. Mau minta tolong sama siapa? Tetangga. Iya, memang kalau di kita ini bagus sekali. Ada yang kena COVID, semua saling tolong-menolong. Itu luar biasa begitu. Lalu kekhawatiran apa lagi yang muncul? Nanti bagaimana kalau saya yang kena? Selesai nggak masalahnya? Nggak selesai. Oleh karena itu apa? Di sini mungkin pesannya nggak ada gunanya juga khawatir. Serahkanlah segala sesuatu kepadaku, maka aku bertindak. Meskipun itu tidak dituliskan di sini ya, karena apa? Dilihat ada burung, ada bunga bakung. Kenapa kita kemudian tidak percaya bahwa Tuhan akan menolong kita? Kenapa kita kemudian masih khawatir tentang ini dan itu? Bukankah lewat peristiwa pandemik ini kita belajar untuk lebih mencintai dalam hal ini makhluk ya, segala makhluk Tuhan, baik manusia maupun ciptaan yang lain. Nah, mungkin itu yang bisa saya sharing saja, nggak ada gunanya juga khawatir. Let it be, jalanin saja. Tetapi yang paling penting kita bergantung. Jangan bergantung kepada manusia, tapi bergantung kepada Tuhan. Tinggal itu yang bisa kita lakukan saat ini. Bergantung kepada manusia kita selalu kecewa. Siapa yang nggak kecewa? Ini protes. Kita buat ini juga protes. Kita bikin baik juga protes. Apalagi nggak berbuat baik, lebih protes lagi. Nah mungkin itulah ya. Karena hari ini kita tidak, perikopnya juga pendek, tetapi hanya satu yang diminta. Mari serahkan semua kepada Tuhan. Kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah. Khawatir boleh-boleh. Saya juga sering khawatir. Tapi kemudian apakah saya larut dalam kekhawatiran itu? Saya tidak larut. Saya harus menjalaninya. Nah, mungkin itu dalam perikop ini ya yang saya bisa sharing. Tetapi saya mau sharing sedikit di sini tentang, saya nggak tahu ya, wilayah 1 berapa lingkungan ya yang masuk di RW 4? 4 4 ya. 4 lingkungan.
4 lingkungan. Nah, untuk teman-teman yang di 4 lingkungan, yang pertama saya salut sekali kepada lingkungan yang begitu kontribusi luar biasa di dalam hari ini kita bicara tentang lingkungan ya, di RW-nya masing-masing, terutama lewat Posyandu. Itu ada Pak Parman, kita kasih aplaus dulu buat Pak Parman di sini ya. Pak Parman itu mulai menginisiasi banyak di Posyandu. Dia datang mencangkul, istilahnya datang ke Posyandu. Kemudian ada Ibu Eni ya, Ibu Eni yang menyumbangkan lain-lain. Ada Ibu Vera, banyak yang lain-lain. Mereka peduli terhadap lingkungan. Nah, ada kemudian keresahan yang kaitan dengan lingkungan hidup. Itu mungkin di kelas tidak bicara soal styrofoam, tidak bicara soal hewan-hewan, tetapi ini masalah God. Sampai heboh soal God, karena God pun harus diminta pemerintah yang harus ikut menyelesaikannya. Kenapa kita tidak membersihkan got di depan rumah kita saja, dan orang juga begitu, di depan rumahnya saja, lalu orang yang lain di depan selesaikan gitu. Nah, ini juga bagi saya perlu kita kita tadi diskusinya lebih pada global gitu, tetapi di mana kita tinggal. Adakah kontribusi kita terhadap lingkungan kita? Nah, karena ini isu yang sedang hangat di RW ini. Begitu. Mudah-mudahan bukan warga kita yang kemudian jadi perbincangan itu. Karena tidak mau membereskan gotnya, semua jadi tergenang kemudian menjadi masalah. Mungkin itu Pak, sorry kalau kepanjangan. Terima kasih Bu Evodia atas masukan bagi kita semua tentang perikop ini. Enaknya fasilitator yang belakangan itu cuma menunjuk-nunjuk saja ya. Jadi sekarang Bu Emma silakan, ini ahli kitab suci juga. Silakan Bu Emma. Ya, terima kasih Pak Mur. Saya kira Ibu Evodia tadi juga sudah menjelaskan, karena perikop ini kan tentang kekhawatiran. Jadi kekhawatiran yang sering timbul di dalam diri kita, diri saya juga, dan toh pada akhirnya kalau kita terus berkutat juga dengan kekhawatiran, tidak menyelesaikan masalah seperti yang Ibu Evo katakan tadi. Lalu dari perikop yang pendek ini memang itu juga sering menyadarkan saya juga kadang-kadang nanti saya kalau sudah tidak bekerja bagaimana, kalau uang tabungan saya habis bagaimana, itu suka terpikir gitu ya. Tetapi kalau ingat kembali pesan Yesus di perikop ini bahwa burung-burung juga nggak pernah nanam, tapi itu bisa makan padi. Emang dia nyuri di sawah sih, sampai harus ada orang-orangan sawah kan yang berisik supaya semua burungnya terbang lagi. Tapi dalam hal ini saya menangkap bahwa Yesus memang menekankan kita tidak usah khawatir untuk masa depan. Karena ketika kita khawatir, dikatakan di situ emang siapa? Karena khawatir lalu hidup saya bertambah sehasta atau berapa meter lah gitu. Jadi untuk saya pribadi sebetulnya ini lebih meneguhkan bahwa di dalam hidup memang kita harus percaya bahwa Allah yang akan memberikan segalanya kepada kita. Percaya ya, bukan menyerah ya sudah terserah Tuhan, bukan, tapi percaya. Artinya kita berusaha karena Tuhan akan menyediakannya bagi kita. Ya, memberi contoh memang Tuhan itu burung dan bunga. Contohnya seperti itu. Itu sebetulnya mau menunjukkan bahwa alam ini disediakan untuk kita. Bahwa sekarang banyak ditemukan kan obat-obat juga yang berasal dari alam, karena sebetulnya alam sudah menyediakan, tapi ya itulah manusia. Kadang-kadang saya juga merusaknya,
kita juga tidak peduli. Mungkin ketidakpedulian saya juga kadang-kadang menyebabkan lingkungan rusak. Seperti tadi Ibu Evo menyinggung masalah yang terjadi di RW kita, bahwa ada masalah got yang tergenang, memang betul di RT tetangga saya juga ada yang tergenang. Tapi kalau setiap rumah memang tidak peduli, ya itu nggak akan terselesaikan. Jadi di sini juga saya sih hanya menangkapnya bahwa Yesus berpesan kepada saya, yang pertama, percaya pada Allah. Karena alam akan memberikan semuanya, dan kepedulian saya untuk alam sekitar ini supaya semuanya menjadi baik. Pak Mur, terima kasih. Terima kasih Bu Emma. Jadi kalau boleh saya simpulkan dari Bu Evo dan Bu Emma, bahwa kita tidak perlu khawatir karena ada Allah Tuhan kita yang selalu memelihara kita. Jangankan kita manusia yang diciptakan secitra dengan Allah, makhluk yang paling dicintai, burung-burung saja yang tidak menanam akan mendapat makanan. Bunga bakung yang tidak bisa seperti kita pun akan didandani, apalagi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, khawatir tidak pernah menyelesaikan masalah. Tadi ya Ibu dia katakan bahwa khawatir tidak pernah menyelesaikan masalah. Nah, berikutnya adalah tapi juga karena kita bukan berarti kita tidak berusaha, kita tetap berusaha untuk mempertahankan hidup. Nah, pertanyaannya adalah kalau pertemuan kedua itu tentang persaudaraan keluarga, bacaannya tentang Yesus yang mengubah air menjadi anggur, itu berarti keselamatan terhadap keluarga, meskipun keluarga besar. Yang ketiga itu tentang persaudaraan terhadap sesama, yaitu orang Samaria. Nah, yang ketiga ini apa hubungan kitab suci hari ini dengan persaudaraan dengan alam adalah ketika, tadi sudah dikatakan, ketika Tuhan sudah menyediakan semuanya bagi kita alam ini. Nah, kekhawatiran itulah yang menjadi sumber bencana sebenarnya. Karena khawatir anak cucunya nggak makan, maka dia akan serakah. Ketika serakah, dia akan mengeksploitasi alam. Jadi, tadi pesannya adalah bahwa kita tidak perlu khawatir. Karena ketika khawatir itu, akibat yang pertama adalah stres, yang berikutnya karena khawatir, kemudian apa? Ingin mengumpulkan untuk anak cucunya, maka dia serakah. Itulah yang terjadi hubungan antara perikop ini dengan persaudaraan dalam alam. Baik. Berikutnya, Paulus silakan slide-nya di. Baik, kalau boleh, ini beberapa pandangan orang Kudus terhadap alam ini. Yang pertama adalah Santo Fransiskus Assisi. Beliau adalah pelindung ekologi yang mengajarkan bagi kita bahwa segala ciptaan adalah saudara-saudari. Dialah melangkah dengan hormat melewati bebatuan. Dia tersenyum gembira mendengar kicauan burung, melihat air yang mengalir dan merasakan angin yang berhembus. Hanya dengan semangat rendah hati, kita dapat mencintai dan memelihara alam ciptaannya. Jadi poinnya adalah hanya dengan semangat rendah hati dan mencintai dan memelihara alam ciptaannya. Berikutnya, dari Santo Ignatius, manusia diciptakan untuk memuji, menghormati, serta mengabdi Allah Tuhan kita. Dan dengan itu menyelamatkan jiwanya. Ciptaan lain yang hidup maupun yang tidak hidup di atas permukaan bumi diciptakan bagi manusia untuk menolongnya dalam mengejar tujuan ia diciptakan. Itu pesan Santo Ignatius. Berikutnya, ini pembukaan Ensiklik Laudato Si. Ini sebenarnya ada 2 tayangan, saya ambil satu saja. Tujuannya bukan untuk mengumpulkan informasi atau memuaskan rasa ingin tahu kita, tetapi menerima kesadaran yang menyakitkan akan apa yang sedang terjadi pada dunia ini dan berani mengubahnya menjadi penderitaan kita sendiri, dan dengan demikian menemukan sumbangsih apa yang dapat kita berikan masing-masing. Jadi Paus Fransiskus memberikan pesan kepada kita bahwa dunia yang terjadi ini adalah kerusakan alam, maka Fransiskus mengeluarkan Ensiklik Laudato Si untuk menyelamatkan alam ini. Berikutnya,
dari Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo, kerajaan Allah akan semakin nyata kalau kita semakin sadar akan tanggung jawab kita merawat alam dan makhluk ciptaannya. Harapannya bukan hanya manusia yang bisa berbahagia, kalau perlu diciptakan istilah baru, kita tidak berbicara lagi tentang peri kemanusiaan, tetapi tentang peri kemaklukan. Jadi istilah baru yang dikeluarkan oleh Monsinyur Suharyo bahwa ada istilah peri kemaklukan. Jadi makhluk Tuhan, kita bersikap baik terhadap makhluk Tuhan, baik itu flora maupun fauna. Tapi bukan makhluk yang lain ya maksudnya. Makhluk halus. Baik, berikutnya. Nah, ini saya ambil dari bukan orang Katolik, tapi seorang Buddha ya kalau nggak salah. Hindu. Mahatma Gandhi mengatakan, bumi ini cukup untuk 7 generasi, namun tidak akan pernah cukup untuk 7 orang yang serakah. Pesan ini sangat mendalam sekali, bahwa kalau kita itu seperti burung-burung dan bunga bakung tadi, maka kita akan tercukupkan sampai 7 keturunan. Tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Tetapi kalau ada 7 orang yang serakah, habislah alam ini. Dan yang terjadi sekarang adalah 7 orang itulah yang merusak bumi ini. Baik, berikutnya. Baik, sekarang Bapak Ibu, ini ada beberapa analisis sosial, ini saya ambil dari Samadhi. Bapak Ibu silahkan chat lagi, karena tadi kita sudah mendengarkan kitab suci, maka kita chat lagi. Apa yang terpikirkan ketika melihat keadaan ini? Perasaan ya, bahagiakah? Silakan Bapak Ibu, tulis di chat lagi. Apa yang terpikirkan ketika melihat keadaan alam seperti ini? Oh, bisa jadi itu sampah dari saya, Bu Eli. Prihatin, tampak tidak ada kepedulian dengan alam sekitar. Ngenes, Pak Suparman rasa sedih sekali. Pak Suparman sudah berusaha menyangkul tadi. Melihat seperti ini, rasanya sedih sekali, Pak. Bu Vero, ngenes. Bu Frida, prihatin, kok orang tidak peduli buang sampah sembarangan. Bu Emma prihatin, ingin mengumpulkan dan memilah sampah. Baik. Bu Popi sedih. Baik. Terima kasih. Kita lanjutkan. Paulus. Nah, yang kedua, bagaimana jika Anda hidup di daerah yang seperti ini? Bagaimana jika Anda hidup di daerah yang got-nya seperti ini? Silakan. Tidak betah. Bu Eli. Tidak betah ya Bu Eli. Bu Eli bisa sampaikan pesannya, maksud tidak betah. Oke. Itu sampah itu kan berantakan ya. Sebetulnya kadang kan kita buang sampah itu sudah teratur ya. Tapi pada saat diangkat, diambil ke tempat lain kan diberantakin sembarangan seperti tadi. Makanya bisa jadi itu ada sampah dari saya juga ada di situ. Jadi seharusnya inginnya itu ya ada tempat penampungan yang bisa mengolah itu langsung tanpa dibuang lagi ke tempat kayak ke sungai dan sebagainya, seperti yang terjadi yang waktu itu sempat ribut gede di daerah bantaran sungai dekat daerah Foresta di Avani sana kan. Jadi kalau hidup di daerah seperti itu ya nggak betah lah Pak. Contohnya saja sampai bau sampah waktu itu kan luar biasa loh. Sampai ke daerah kita bahkan baunya. Ya maunya sih bisa membuang sampah ya pastinya di tempat yang baik dan benar, tapi dibawa kemana itu juga dibawa ke tempat yang baik dan benar juga. Terima kasih Bu Eli. Ini dari Bu Evodia, saya catat tebal-tebal nih. Tidak nyaman, ajak semua orang untuk membersihkan. Saya catat nih.
tidak nyaman, ajak semua untuk membersihkan. Baik, selanjutnya Paulus. Nah, yang ketiga, kalau ada pohon seperti ini, terus ditebang. Ini tidak ditebang semua, cuma ditebang separuhnya. Pertanyaannya, apakah tindakan ini tepat? Silakan Bapak Ibu untuk langsung ya Pak. Ya, silakan. Tega saya bilang. Tega Karena ya. nggak mau bang daun-daun yang keringnya itu dipapas habis seperti itu, jadi kan panas banget yang lewat di dekat situ. Saya cuma melihat, aduh, itu pohonnya semuanya ditebang sampai habis seperti itu, kasihan banget itu daun-daun yang rindang itu. Sekolah itu dong. Ya itu. Sekolah Ursula dong. Belum tentu, Pak. Baik. 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 Tergantung tujuannya, Pak. Oh, tergantung tujuannya. Baik. Ini ada yang bela diri ini ya. Baik. Ya, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan, Paulus. Nah, Bapak Ibu, faktanya demikian. Tadi yang mungkin sampah dari saja, sedih, ngenes, mau memilah sampah. Bapak Ibu kenal daerah ini? Ayo, siapa tahu nih? Ada yang kenal daerah ini? Belokan sebelum warung SS ya? Ya, betul, Bu. Jadi ini ada toko bangunan. Ini toko bangunan yang sebelahnya beauty kalau tidak salah ya? Ya, butik cantik itu kecantikan. Ya, ini saya lagi jalan ke sekolah, saya foto itu, terus kemudian kira-kira sampahnya di sini. Nah, berarti itu lingkungan siapa Bapak Ibu ya? Markus itu. Ya, baik, baik. Terima kasih. Tadi sudah semangat ya, sedih, jengkel, ngenes dan sebagainya. Baik, ternyata tidak jauh-jauh ya, Bu. Makanya Baik. itu Pak, kita pastinya sudah buang itu udah di tempatnya, dan bahkan sekarang sudah kecenderungannya orang-orang itu mencantolkan, walaupun dengan plastik akhirnya dia nggak mau buang di kotak sampah lagi dengan catatan karena diorak-arik itu tadi. Ya. Tapi endingnya itu ya seperti itu, nggak tahu apakah itu memang orang yang sengaja ataukah itu memang ada orang lain, bukan si orang itu yang membuang gitu loh. Mungkin bukan orang lingkungan ya. Baik. Ya, bisa jadi bukan orang yang punya sampah itu, tapi entah terjadinya seperti itu. Oh ya, baik. Mungkin pemulung mindah gitu ya. Baik. Fakta yang kedua, silakan Paulus. Yang God tidak nyaman, tidak betah tadi, ajak semua orang untuk kerja bakti mengambilnya. Ada yang kenal daerah ini, Bapak Ibu? Ada tahu, di Pak. depan. Itu di depan itu. Di depan mana, Bu? Yang jual kelapa itu, Pak, lempengannya gereja itu. Ya, lingkungan mana Bapak Ibu? Yohanes, Pak. Itu yang kemarin saya bahas, yang portalnya ditutup selalu itu, Pak. Oh iya. Ini Yohanes atau Fabiola ini? Yohanes Fabiola ini. Itu bagian Fabiola, itu bagian Fabiola kebetulan. Tapi Yohanes juga ikut serta ya, jangan angkat lepas tangan. Yohanes di seberangnya. Ya. Tadi Ibu dia menulis ajak kerja bakti, angkat sampahnya, ajak kerja bakti, ternyata dekat saya juga itu. Nah, Pak Mur, boleh menanggapi nggak, Pak Mur? Silakan Bu Popi, silakan. Tadi yang mengenai sampah di lingkungan Markus itu memang kan agak di sisi luar ya. Iya, pinggir jalan itu. Ya, pernah juga ada dulu waktu sampah saya masih di depan itu misalkan sampah saya cuma ada berapa gitu ya, tapi ternyata besoknya nambah banyak. Tapi itu bukan sampah saya. Itu terjadi di beberapa tempat, bukan di rumah saya saja, ada di beberapa orang di lingkungan kita ya di Markus ini. Itu akhirnya orangnya kepergok terus ditegur. Dan ternyata saya nggak tahu ya orang itu siapa gitu, cuma dengarnya tuh orang sudah ditegur, terus pindah lagi buangnya di mana gitu. Saya untuk mengantisipasi akhirnya saya beli ember besar khusus untuk nampung sampah saya. Jadi nggak berarakan, karena resikonya kalau kita taruh di depan itu diacak-acak pemulung memang. Kadang kucing, kadang pemulung, jadi berantakan kan, mau kita rapiin.
Cuma ya dulu sebelum RW yang sekarang itu kita selalu mengadakan kerja bakti di lingkungan. Jadi semua warga itu turun untuk aktif merapiin rumah-rumah, bahkan rumah kosong itu dirapikan juga. Cuma sekarang memang sudah berapa tahun terakhir ini sudah enggak, sejak ganti RW baru. Sangat disayangkan sih sebetulnya karena sudah tidak ada lagi kerja bakti. Baik. Itu aja Pak Mur. Terima kasih. Ini yang Bu Eli pernah bahas portal ini ditutup sehingga orang nunduk di sini lewat. Kata Bu Eli itu bukan jalan manusia karena berangkang-berangkang gitu. Iya, masalahnya itu Pak, jawaban itu buat saya agak absurd ya kalau dibilang supaya tidak ada parkir mobil di daerah yang tanda panah ini loh ya, pohon-pohon ini tidak ada yang parkir karena banyak yang jadi warganya kesulitan untuk masuk dan keluar. Sebelum portal ini ditutup, itu kan portal kan hanya dibuka kan jam 5 pagi sampai jam 8. Kemudian sorenya pun jam 5 sampai jam 8. Gimana orang-orang mau parkir saat kita lewat itu bukan jamnya SS beroperasi. Kalau malam, orang mana nggak berani parkir. Kenapa? Karena arus mobil yang keluar masuk juga kan cukup lancar di situ. Nggak akan ada yang berani parkir nutupin jalan. Kemudian yang saya tahu sih ini udah dibuat warung-warung semua dan ya jadi yang aneh itu kalau parkir di luar katanya urusan Satpol PP menertibkan. Itu gondoknya saya itu udah segini loh. Itu jawaban, kalau dikasih jawaban ke anak kecil itu oke gitu loh. Karena kan kita kan sama-sama yang bisa berpikir. Jadi ya baiknya memang ya ayo kita kerja bakti di sini tapi portalnya Mbok ya difungsikan loh. Gimana ya? Baik. Nggak ada RT/RW sih ya di grup ini. Terima kasih Bu. Jadi melihat portal ini saya punya kalimat orang umat Fabiola dan Yohanes itu susah masuk surga ya. Masuk lingkungannya saya sampai dekem-dekem. Masuk surga ya. Saya sih oke lah Pak, saya masih bisa nunduk ya. Cuma saya bayangin yang orang tua, ya ampun. Aduh. Iya, baik. Dulu pernah ada oma-oma lewat sini, nggak bisa terus dia muter ke depan, jadi jalan jauh. Baik, fakta yang ketiga nanti kita bahas. Nah, ini sudah Pak Berti ketahuan tadi. Bagaimana tanggapannya? Mungkin ada yang menganggapi. Tadi kan, wah ini nggak mau buang sampah daun ya, atau ini sudah tidak hijau lagi. Mungkin lingkungan mana ya ini Bapak Ibu? Ini masih Stefanus. Nah mungkin ada alasannya kenapa ditebang begitu. Mungkin karena ini kan beberapa sudah tentu dengan dari akar itu loh, lalu untuk sekolah itu. Iya. Sudah 2 kali itu ada pohon yang tumbang dengan rungkat ya dengan akarnya itu sampai nyebrang sungai ke pagar sekolah itu sudah 2 kali. Maka sesudah yang kedua itu kelihatannya lalu ditebang. Karena itu apa ya, tanahnya kan tinggal sedikit tuh. Tanahnya di situ kan udah apa ya, dengan dekat sungai itu loh. Jadi pohonnya sudah besar, sudah tua, sedangkan tanahnya kurang. Jadi sudah kejadian 2 kali pohonnya runtuh dengan akarnya lalu sekolah itu seberang sungai. Lalu ada pembabatan sepertinya sesudah kejadian itu. Babat yang di samping pagar sekolah dibabat semua juga loh Bu, nggak ada sungainya. Ya itu, jadi karena mungkin musim angin besar itu. Dan yang di ini juga kan suka ada yang komplain juga. Yang di gang itu juga kan suka ada yang komplain daunnya itu. Sekarang nggak komplain lagi karena sekarang sudah dibabat. Yang pohon mahoni itu, pohon mahoni kan memang rimbun banget. Pohon sukun-sukunnya juga dibabat semua ya Bu ya? Sepertinya iya. Baik. Terima kasih Bu Emma. Pohon yang saya kagumi loh Bu. Saya kagum banget sama pohon-pohon sukun itu. Aduh, saya bilang keren banget, beneran asli itu beneran keren. Iya. Mungkin saya cerita sedikit tentang pohon ini ya, karena waktu itu saya ikut terlibat untuk mengundang orang dinas. Jadi pertama kali
ini kan wilayah RT sini ya. Tanahnya miring terus kemudian roboh. Itu kena pagar Ursula, jadi yang rusak Ursula itu. Nah, kita lapor ke RT, RT-nya nggak bertanggung jawab karena itu pohonnya roboh ke Ursula, RT-nya nggak tanggung jawab, satpamnya nunggu RT, RT-nya pergi kemana, kita nggak punya alat dan sebagainya. Akhirnya ya kami pergi ke dinas terus kemudian dipotong gitu. Si dinasnya sudah ngomong ini hati-hati loh, banyak pohon di sini akan banyak tumbang. Bener nggak dipotong, kedua roboh lagi ke Ursula. Jadi kita ke dinas terus kemudian dipotong lagi, terus kemudian ini yang motong bukan Ursula loh, ini yang daerah sini karena bukan wilayah Ursula tapi mungkin RT di sini ya. Mungkin karena takut akan roboh lagi. Betul. Nah, akibat ini yang di dalam juga dipotongin gitu ya. Serba repot sih. Dulu ketika rimbun diprotes setiap hari Bu Emma waktu jadi kepala sekolah, setiap hari telepon kenapa ini pohon. Nah, setelah dipotong kepanasan jadi repot juga ya. Ya baik Bapak Ibu, itu faktanya. Mungkin tadi Ibu Fodia tadi apa ya mengusulkan atau pernah statement kenapa jauh-jauh kita ngurusi hutan terbakar, kenapa kita ngurusi yang global-global sedangkan lingkungan di sekitar kita seperti yang tadi ada got, ada sampah dan ada pohon seperti ini. Mungkin dengan ini menjadi apa ya pemicu bagi kita, apakah gerakan itu cukup pribadi membersihkan got di lingkungan kita, juga masukan untuk kita sebagai mumpung ini satu wilayah kumpul begitu ya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya Paulus. Nah, kita lihat film sebentar ya. Baik. Filmnya pendek kok. Yuk. Miskin, pengangguran dianggap tiap hari di sungai mulu, kita anggap mereka belum paham. Jawara itu bukan mukul orang yang mati kelengar, bukan. Bagaimana mesti disabar, itu mental jawara. Ya, gue sebagai pendahulu, karena alam ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan anak cucu. Bahwa ya gue sebagai bangsa, dari mulai hutan, laut, gunung, jangan dieksploitasi kepentingan serakat kekuasaan maupun kekayaan. Segala sesuatu yang dilakukan untuk negara, alam, dan lingkungan tak perlu dibayar atau disuruh. Itulah mental jawara dari Babeh Idin, pendekar lingkungan, pejuang kebersihan Kali Pesanggerahan yang dilakukan sejak 30 tahun lalu. Bukan fisiknya, tapi ngasih pemahaman kepada orang yang paling sulit. Nah, itu selalu itu dibuat pembuangan sampah. Padahal sungai peradaban awal manusia hidup dari sungai. Gua nggak perlu dapat penghargaan, tapi bagaimana ibarat satu titik pun punya nilai di padang pasir, kecil bermanfaat bagi orang lain. Karena satu hal yang baik itu belum tentu diterima orang, dianggap gila, dianggap nggak punya kerjaan, tinting. Kebaikan kalau sedikit ya dianggap gila, tapi kalau gila yang banyak dianggap benar kan. Ya apabila kalaupun orang marah, orang itu belum ini, tapi kan mereka belum paham. Nggak usah marah dong. Itu mental jawara namanya. Berbuat baik tak selalu berjalan mulus. Niat baiknya sering dianggap warga sekitar tempat tinggalnya tak masuk akal. Bahkan Abah Idin sempat dianggap orang gila. Namun ini tak menyurutkan niatnya membangun lingkungan yang bersih, bebas sampah. Saya kan Pak RT ya, dan dia pejabat. Itu waktu itu ada dulu 20 tahun yang lalu ya. Tapi bukan jelekin lembaganya. Dulu ini riwayat. Ya.
ini kan tempat gua mau cabut. Kamu siapa yang nyuruh? Saya kagak ada yang nyuruh. Ini kan saya udah bersihin Pak, saya berhari-hari sama teman-teman gitu. Begitu dia bilang, ada yang merintah nggak? Wah, gua jawab, saya SK-nya dari langit. Sejak itu kemudian 2 hari kemudian sampah gue muatin ke karung-karung, gue taruh semua di depan pintu dia. Mampus dia. Lawan gue yuk. Ayo dah. Lu jawab deh dengan hukum dah. Ya kalau dibilang orang gila, dibilang kita bersihin kan kalau bener sedikit gila, kalau gila banyak bener kan. Bayangin aja digaji kagak, disuruh kagak, bersihin selok-selokan, sampah dipungut-pungutin saat itu kan. Miskin. Cukup Paulus cukup. Coba ada. Baik. Saya begini Bapak Ibu ya, karena waktunya sangat cepat, tinggal berapa menit lagi, mungkin depending refleksinya mungkin ada catatan dari saya bahwa tadi sempat saya tulis ada 4 poin ya. Babe ini adalah alam bukan warisan, tetapi titipan anak cucu. Jangan dieksploitasi. Yang kedua, sungai peradaban awal manusia. Yang ketiga, dia tidak perlu penghargaan. Yang berikutnya, kebaikan dianggap sinting atau gila. Kita lihat Babe ini, apakah Babe ini mengenal kitab suci ya? Saya kira nggak mengenal apa artinya Laudato Si atau mengenal apapun dalam kitab. Kitabnya adalah kitab alam ya. Alam sekitarnya itu adalah kitabnya. Apakah Babe ini mengenal Yesus? Tidak juga mengenal Yesus. Jadi orang Betawi, seorang Jawara yang dalam tanda kutip dikenal jagoan begitu, tetapi dia tidak menunjukkan kejagoannya untuk menindas orang, tetapi dia gunakan katanya tadi adalah Jawara itu harus sabar. Dan kebaikan kadang-kadang dianggap sesuatu yang gila. Bapak Ibu ingat Tuhan kita Yesus Kristus pernah dianggap gila juga kan, karena segala sesuatunya untuk kepentingan umatnya. Baik Bapak Ibu, itu refleksi film ini. Mungkin refleksi ini membagi inspirasi bagi kita untuk seperti dia tanpa penghargaan, SK-nya dari langit begitu. Terus kemudian Paulus lanjut yang berikutnya saja supaya cepat. Satu lagi maju. Nah, Bapak Ibu, namanya retret itu harus ada ingatan yang kita perbuat, ada pikiran tindakan apa, dan yang terakhir kalau retret itu tanpa tindakan itu tidak ada manfaatnya. Mungkin bisa langsung tunjuk jari ataupun di chat, silakan di chat kira-kira tindakan apa setelah kita 1,5 jam tadi kita bertemu, paling tidak ada tindakan apa untuk menyelamatkan ini, baik mungkin secara pribadi atau mungkin tergerak hatinya, ayo kita sama-sama begitu untuk menyelamatkan alam, bukan alam yang global, yang jauh dari kita, pembakaran di Kalimantan, tapi yang dekat dengan kita. Bu Evodia, silakan. Ya, saya boleh kembali Mas Paulus kalau supaya ditutup dulu ini karena saya mau lihat semuanya ya. Oke. Tadi Abah Idin ya, jawara dari Pesanggerahan. Kita sudah punya jawara di sini, jawara Abah Parman. Mas ya, Babe Parman, Pak Suparman Chandra. Saya tergelitik ya oleh Pak Mugi tadi waktu gambar yang di mana ya, di pojok sana ya. Karena sudah dimulai hari Sabtu, kita udah mulai Pak Parman pasti itu ada hari Sabtu, mulainya di Posyandu, dan itu semua yang prakarsa itu bukan orang Katolik, tapi adalah warga yang tidak mengenal Yesus.
Pak Parman, boleh nggak supaya kekhawatiran tadi ternyata yang kita bilang tadi itu bau, yang kita bilang itu sedih, yang kita bilang tidak nyaman, itu ternyata di daerah kita. Karena jawara kita sudah ada, Pak Parman. Mana Pak Parman? Siap nggak, Pak? Ini kan tindakan katanya tadi ya, tindakan yang mau kita buat ya. Mana Bu Mel, Pak Parman? Masih ada nggak ya? Kelihatannya sudah live, Bu, ya. Saya cari nggak ada. Nggak ada ya? Saya juga lagi cari. Nggak ada ya. Artinya apa? Kan kita mau mengurai benang kusut itu satu-satu ya, tapi kan harus perbuatan nyata. Nah, karena memang sudah dimulai, kalau itu diprakarsai oleh Jawara Parman nanti, maka tim itu akan ikut semua gitu loh. Ini Itu masuk, aja. Bu. Maaf, Bu. Pak Chandra masuk Pak nih. Parman, mana? Ini baru connect. Ya, ya. Oh, masuk lagi ya. Ya, ya. Ini sudah, Bu. Silakan. Mana Pak Parman? Pak Parman. Ditutup. Pak Parman kok. Oh ya, Pak Parman. Ya. Ya. Saya panggil Pak Parman itu Abah Parman, Jawara, Jawara Parman, karena kita baru nonton barusan Abah Idin, ya, Babeh Idin. Nah, Pak Parman kan sudah mulai itu Pak, setiap hari Sabtu nyangkul. Nah, tadi kan ditunjukin tuh, ditunjukin tuh tadi kan, katanya Fabiola, Yohanes, kebetulan Kaling kita nggak ada ya. Nah, tadinya itu kan diprakarsai bukan oleh kita orang-orang Katolik ya Pak ya. Tapi karena ini kan kita harus berbuat sesuatu. Nah, karena Jawara Parman sudah mulai, pasti diikuti nanti semua tim yang sudah ada hari Sabtu pindah ke sana. Jangan sampai juga kita nggak ikut gitu loh. Tadi itu kan katanya action-nya apa gitu. Oh. Gitu. Ya, tadi ada Fabiola sama Yohanes ya. Jadi mungkin kalau boleh saya sharing sedikit ya. Bergaul dengan teman-teman, saya kan orang baru di RW 04. Jadi memang mulai dengan berbagi bibit jahe. Jadi waktu bagi bibit jahe, awal kan dibuat lingkungan, teman-teman lingkungan Fabiola, terus kita juga kasih buat semua siapapun yang mau gitu ya, yang lewat juga monggo gitu. Jadi awal dari situ jadi makin kenal, terus kita lakukan di Posyandu. Ya, setelah kita masuk di Posyandu, pada dasarnya ada kerinduan yang sama untuk semua teman-teman itu bisa saling menyemangati, lebih dekat gitu ya, dan lebih guyup. Dan itu kerasa sekali betapa waktu ada salah satu keluarga yang kena COVID, keinginan untuk menolong itu tinggi sekali. Nah, pada saat bisa kumpul itu menjadi sesuatu. Jadi menurut saya bahwa COVID ini ternyata membuka pintu silaturahmi jauh lebih baik gitu ya. Nah, kalau pintu ini sudah lebih cair, untuk melakukan hal-hal yang lebih positif itu jauh lebih mudah. Nah, jadi pada dasarnya bahwa ada kerinduan untuk membangun lingkungan kita secara keseluruhan di RW 04 ini untuk menjadi tempat yang nyaman. Bahwa di sana-sini masih ada yang sampah dan macet, terus bau, itu menjadi keprihatinan. Memang pasti nggak mungkin serta-merta menjadi langsung baik, tapi semangat untuk menjadi lebih baik ini sekarang ini kerasa banget gitu loh. Nah, jadi semakin banyak yang bisa ikut terlibat, menurut saya menjadi sangat positif. Bahwa tidak bisa tiap hari, tapi nggak masalah. Saya awalnya kan Sabtu Minggu repot juga ya, capek juga, kan masih manusia biasa. Jadi akhirnya digiring ke Sabtu. Dan ternyata fun gitu loh. Jadi kita juga fun, terus kita bisa
saling mengenal, lebih dalam berkomunikasi, dan juga tahu masing-masing bagaimana. Dan menurut saya enak ya bertetangga seperti ini, dibandingkan saya masuk di dalam satu istana sendiri, di rumah sendiri, nyaman sendiri gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan apa yang saya alami atau yang kita alami juga bisa ikut dialami oleh teman-teman gitu ya. Bahwa setelah dari gerakan ini ada keinginan untuk menjadikan lingkungan kita menjadi lebih baik, itu kerasa sekali. Ya, salah satunya ini mau bikin yang namanya taman anggur, Bu. Taman anggur supaya posyandu itu nggak terlalu panas. Anggur dia merambat ke atas, walaupun muncul pertanyaan, anggur ini kan nanti harus dirawat. Yang ini kan, Pak. Rawat. Nah, siapa yang ngerawat? Nah, Siapa yang jadi petik, saya, Pak? Kalau saya nanyanya siapa yang petik? Yang kayak gini kan? Ya. Jadi saya akhirnya ingat ada satu gerakan yang juga sama di Bandung, nebar bibit ikan. Awalnya itu sungainya bau sekali karena banyak orang buang kotoran sapi ke sungai. Akhirnya Cikapundung itu menjadi bau. Tapi dengan nebar bibit ikan orang kaget gitu. Kok kalinya bau? Ikan nih mati nih. Ya mungkin awal-awal banyak ikan yang jadi korban mati ya. Tapi dengan proses itu akhirnya menggugah orang yang membuang kotoran itu malu terhadap masyarakat. Dibandingkan ditegur, ternyata efektivitasnya lebih tinggi gitu. Kebenaran yang buang tuh petinggi partai, jadi kagak bisa juga dia apa-apain. Tapi dengan efek malu itu menjadi positif. Ini juga mulai pengurus-pengurus terjun ini. Saya lihat itu terjun loh. Jadi menurut saya positif. Jadi yuk sama-sama. Ya, jadi Pak Parman setuju ya. Tadi karena disebut kita Pak Fabiola sama Yohanes. Mulai dulu yang tadi itu aja lah. Itu nggak panjang kok Pak, nggak panjang. Berapa meter Pak mungkin? Jadi mungkin kalau saya bisa bilang bahwa kesadaran ini kayak contoh tadi adalah ada selokan ya, selokan yang kotor. Itu menjadi menarik dan menjadi kita juga merasa damai kalau itu dilakukan dengan sukarela. Nah, sebenarnya gerakan ini yang lagi dibangun. Kita dengan sukarela mau melakukan, dan rasanya saya hampir pasti itu akan menyentuh sana. Karena SS itu udah bumpet itu, kotoran di saluran. Dan itu sudah jadi bahan diskusi. Cuma bagaimana mencari solusinya gitu kan ya. Karena ini melibatkan banyak orang. Itu kurang lebih. Terima kasih Pak Mogi. Artinya action siap. Baik. Terima kasih Bu. Oh, ini nungguin action saya. Iya. Enggak, sebenarnya begini ya, Pak Parman. Kita dorong. Iya. Sebenarnya kan semua orang rindu ya. Cuman kan belum ada yang pionir begitu loh. Ada orang yang merangkul begitu jadi leadernya, atau ini kebetulan tadi kan Pak Parman sudah menjadi pionir di Posyandu ya. Sebenarnya teman-teman di sini mungkin ada, tadi kan sudah menulis ada kerja bakti dan sebagainya, mungkin ada seorang yang leadernya sehingga kegiatan ini akan bukan hanya niat baik saja dipendam di dalam hati, tetapi ketika ada leadernya mungkin semua akan lancar gitu. Betul. Pada penggeraknya. Iya. Dan jadi memang ya terima kasih Bu. Jadi ini lagi kencang sekali ya semangatnya dari teman-teman yang ada, dan kita yuk dorong sama-sama mana-mana yang rasanya juga nggak baik gitu ya, kita tembusin satu-satu. Dan salah satunya yang pohon tumbang itu pohon tumbang jadi bahan diskusi itu. Ya. Nah jadi ternyata sudah ada solusi dari Sanur ya, langsung ke dinas gitu kan. Mungkin kalau awalnya sih pada cuek aja kali itu. Iya.
Baik, begitu. Ibu Dia masih ada yang Saya tambahkan sedikit ya, boleh? Ya, silakan Pak. Ada salah satu warga, saya terus terang salut sekali ya. Ini Bapak ya. Namanya saya nggak sebut, dia nggak enak. Tetangganya Bu Yuni itu. Dia sebenarnya baru habis operasi kena batu ya, angkat batu dan akhirnya juga angkat empedu. Tapi karena dia keinginan untuk supaya lingkungan bisa menjadi lebih baik, makanya dia terjun terus terlibat. Jadi artinya bahwa ada semangat seperti itu tuh di lingkungan kita ya, dan menurut saya ini positif ya. Dan juga ada bapak yang tua dan dengan segala kesibukannya dia juga meluangkan waktu. Mungkin nggak enak kali yang ngelihat kita terjun atau bagaimana, akhirnya sama dia juga berusaha. Nah jadi ini gayung bersambut terus nih ya, mudah-mudahan salah satu cita-citanya itu adalah menciptakan satu lingkungan yang bisa lebih adem dengan ada pohon gitu, ada anggur, bikin kolam. Nggak tahu tuh kolam sebelah Sanur bisa nggak jadi kolam ikan tuh Bu? Itu kali gede itu. Oh, iya. Pak Mur, kalau tadi kan yang Ibu Evodia ajak ya. Menurut saya sih mungkin nggak kalau kita mau bergerak itu kita semua di RT RW 4 gitu ya. Apakah itu di lingkungan siapa? Ya kalau kita diberitahu misalnya ada kerja bakti di sini kan kita bisa terlibat gitu. Jadi kita nggak usah mengkotak-kotakan ini kejadiannya di Fabiola, jadi Fabiola yang melakukan. Saya pikir sebagai suatu gerakan di RW 4 nggak apa-apa gitu. Kita semua ikut terlibat gitu. Setuju Bu Emma. Tadi maksudnya kan pionirnya itu sudah ada. Ya, betul. Para Parman namanya. Penggeraknya. Kebetulan itu kan menyangkut wilayah lingkungan kita. Betul ya ada jawara di sana. Jadi kita tinggal nunggu jawaranya ketok terus kita jalan gitu. Iya. Karena kalau di itu juga sebetulnya ada sih di Benediktus juga ya Pak Berti ya. Ada got yang mampet juga tuh di situ. Tapi ya itu memang kembali lagi ke apa namanya, bagaimana yang di depan rumah itu kan juga jawab gitu ya. Ada yang mampet tuh, kasihan tuh. Jadi kalau hujan langsung ke jalan tuh. Memang ada di satu tempat yang betul-betul tidak jalan itu. Sehingga imbasnya ya ke tempat lain jadi penuh kalau hujan sedikit aja. Jadi kita tunggu penggeraknya, nanti info akan waktu di mana. Siap Bu. Saya kira dari kita juga siap. Baik, Bapak Ibu mungkin begini ya, karena waktunya sudah lewat gimana? Lewat mungkin sudah. Kita Pak Setia mau berbicara mungkin, tapi mungkin kita fasilitasi dengan apakah pengurus 4 lingkungan atau bagaimana, mungkin Bu Yuni, Pak Setio, Pak Berti, Bu Ana ya, mungkin bisa menindaklanjuti ini supaya, mohon maaf karena ini waktunya sudah larut, mungkin ada forum yang bisa menindaklanjuti ini supaya, dan Pak Parman tadi sudah jadi pionir, jangan sampai kita bergerak eksklusif loh. Umat Katolik kerja bakti sendiri, begitu kan nggak baik juga. Artinya Pak Parman sudah masuk pintu, sehingga kita tinggal mengikuti Pak Parman, sehingga apa yang kita cita-citakan, tujuan kita lewat pintu yang baik, sehingga tidak ada kelompok ini, sehingga kita ikut menciptakan lingkungan yang baik. Mohon maaf Bapak Ibu ya, karena ada yang masih mau bicara, tetapi mengingat banyak peserta di sini yang mungkin ada acara lain, mohon maaf terpaksa sharingnya saya sampai sini. Berikutnya Paulus, silakan. Nah, kita doa penutup. Baik Bapak Ibu, kita doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyelenggaraan-Mu. Kami dapat mengadakan perjumpaan iman dalam merefleksikan hidup kami, khususnya refleksi persaudaraan kami dengan sesama alam ciptaan. Ampuni kesalahan kami ya Tuhan, karena seringkali kami mengabaikan bahkan merusak alam ciptaan-Mu dengan berbagai macam cara dan kepentingan. Semoga perjumpaan ini semakin menyadarkan kami untuk menjaga dan memelihara seluruh alam ciptaan-Mu. Kami mohon berkat-Mu atas usaha dan niat-niat baik yang telah dan akan kami lakukan dalam masa pertobatan ini, sehingga kami dapat semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat bagi seluruh alam ciptaan-Mu. Demikianlah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga Allah Bapa yang Maha Kasih memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan Paulus.
surga yang bakal. Ya, sekian. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang sudah mengikuti retret umat di sesi keempat ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau foto-foto dulu nih untuk dokumentasi. Jadi ada 3 foto, yaitu adalah foto tegang, senang, sama bingung. Nah, ini kan menarik nih. Nanti fotonya dikirim lewat WhatsApp. Ya, bisa yang oke, kita on cam semuanya dulu ya. Oke. Ini semuanya udah on cam. Oh, masih ada nih yang belum on cam. Ibu Vero belum on cam nih. Ibu Petris sama Ibu Rini. Ada lagi nih Ibu Lia belum on cam. Oke, langsung mulai aja ya. Gaya pertama, gaya bingung dulu. Kita hitung 3, 2, 1. Oke. Slide berikutnya. Oh, cuma 1. Selanjutnya, senang. Oke. 3, 2, 1. Di-mute, Paulus. Oke. Satu lagi tuh tadi lupa ya, sorry. Takut aja deh. Karena udah malam jadi takut ya. Oke, 3, 2, 1. Oke. Yang paling gokil nanti nih dikirim lewat grup nih. Oke, terima kasih buat Pak Mur, buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sampai minggu depan di sesi kelima. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih Pak Mur. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih Iren, terima kasih Kak Ada, Sofi. Ya, sama-sama Pak Mur.